Weekend bikin somai, ada sisa ayam, sisa tahu, sisanya ya pentol somai, pentol ayam. Somai sudah jadi. Bon appetit. Kondimennya ada jeruk nipis, ada bawang goreng, and the gang. Ya, weekend somai. C'est chaud? Bah oui, c'est normal. Merci. Kalau kamu suka pakai jeruk apa enggak somainya? Bab, mau kemana kita nih? Udah jadi ya? Udah. Ini tempat peralatan untuk bersih-bersih dari desa kita nih, desa namanya Bore. Komun. Komun. Depan apaan itu? Ini kan untuk yang pekerjaannya ini kan belum selesai semua. Jadi pekerjaannya ini ya kantornya. Oh. Ini kantornya sebelah kanan, yang sebelah kirinya tuh ke tempat naruh barang-barang. Iya. Kerjanya. Udah jadi. Hari ini cuacanya terang banget, silau. Ya. Jadi kita enaknya Madepnya miring. Ya miring aja. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, apa kabar? Udah lama banget nggak ngobrol. Iya, udah lama banget. Sekarang udah tahun baru nih. Ya, tahun 2024. Iya. Udah Februari malah. Udah masuk Februari. Ini hari Minggu pertama bulan Februari. Udaranya sih masih dingin ya. Masih dingin. Tapi ada matahari, jadi kita beraniin keluar deh ininya ngevlognya. Biasanya di dalam rumah terus kan. Ya udah, nih vlog hari ini spesial. Spesialnya apa, Pak? Kita mau ngobrolin yang kemarin kita pergi umroh. Oh iya, jadi kita baru pulang umroh. Jadi pas akhir tahun, pas di sini tuh Christmas, kita berangkat ke Madinah dan Mekah. Jadi kita tanggal 24 berangkat ya. Kita tanggal 24 berangkat dari Zurich. Jadi kita sampai di Madinahnya itu tanggal 25. Kita terbang lewat Istanbul. Iya, kita lewat Istanbul. Cuman stay over aja ya, masih stop over. Ya, stop over gitu. cuman 3 jam kalau nggak salah di sana. 3 jam. Itu pengalaman buat kita berdua yang benar-benar gimana ya, nggak terlupakan gitu. Dari sejak mulai berangkatnya sih sebenarnya udah kayak gimana ya, nggak bisa dilupakannya itu karena banyak hal yang di luar nalar. Kalau dipikir-pikir, jadi kita tuh sebetulnya pengen umroh udah lama ya, Tak? Udah lama, dari pas abis pandemi itu ya. Pas pandemi itu kita udah mulai ngobrol. Wati udah kasih ide ke saya, coba yuk kita umroh gitu. Kayaknya juga udah wajib kan, apalagi sebetulnya udah wajib haji, tapi kita mau coba umroh dulu, mau tahu bagaimana gitu. Step by step gitu loh, soalnya kan gimana juga harus siap mental juga, rasa keimanan kita harus sudah levelnya itu harus lebih baik lagi gitu loh. Jadi waktu pas pandemi itu kan emang semua ditutup ya. Iya. Ka'bah ditutup, nggak ada orang yang bisa ke sana, nggak ada orang yang bisa umroh, nggak ada yang bisa haji. Itu kan kayak nggak mungkin banget gitu loh. Masa sih sampai ditutup sama sekali, nggak ada orang yang tadinya tuh kita ngelihat pasti rame terus ya. Iya. Yang namanya Ka'bah itu pasti rame terus orang tawaf di sana. Ini bener-bener blast, nggak ada orang, itu kayak
ya Allah, ini apa yang terjadi gitu kan waktu itu. Jadi kita benar-benar, nih kalau seandainya semuanya bisa kita lewatin dengan baik, kayaknya kita harus umroh deh Pak. Terus aku bilang gitu ke Tata. Tapi kita nggak tahu gimana caranya, soalnya kita pengennya umroh bareng orang Indonesia ya. Iya, kita mau bareng dari orang Indonesia, terus kita pikir juga kita maunya berangkat dari grup dari Indonesia gitu, bukan grup dari sini. Soalnya kan kalau dari sini kan biasanya nggak sama orang Indonesia ya, sama orang Maroko atau orang Turki biasanya. Ya pokoknya komunitas orang-orang Muslim. Islam Muslim di sini ada sebetulnya, tapi kita pengennya yang lebih nyaman lah kalau sama orang Indonesia, secara komunikasinya, secara adabnya, secara semuanya lah, kebiasaannya gitu. Apalagi kita kan mau berapa hari, 9 hari 10 harian ya. Ya 10 harian. Gitu kan lumayan lama gitu loh. Udah gitu ya kita nggak tahu sih gimana caranya, tapi tiba-tiba aja. Jadi waktu itu tuh sebelumnya itu kita udah nyari-nyari informasi, dan informasinya itu ya kayaknya sangat terbatas sekali bagaimana umroh untuk kita dengan grup dari Indonesia. Akhirnya udah gak kepikiran lagi, terus tiba-tiba ada tempat saya kerja itu ada satu pegawai baru, dia orang Indonesia. Kebetulan kita kerja satu tim. Terus pada satu saat dia tuh minta izin ke saya, dia bilang boleh nggak itu apa namanya, pas Christmas break itu dia mau ngambil cuti lagi, padahal dia baru ngambil cuti waktu itu. Terus saya bilang boleh aja, emang mau ngapain gitu. Terus surprise dia bilang saya mau umroh. Terus saya bilang bercanda aja sih sebetulnya waktu itu, boleh Ikut nggak? tapi asal saya ikut juga umrohnya gitu. Jadi digituin, boleh, kamu boleh cuti tapi asal aku ikut gitu. Terus tadinya kita mau ngajak anak-anak, tapi karena ini umroh pertama kali kita dan kita kan benar-benar blank, nggak tahu apa yang harus dikerjain sebetulnya di sana ya Tak ya. Kita tuh benar-benar bacaannya apa, terus adabnya gimana, masuk Masjidil Haram segala macam itu kita nggak tahu gitu. Jadi susah juga kalau bawa anak-anak, kita juga kayak pelongo-pelongo ya, jadi kita harus lebih yakin gitu kalau bawa anak-anak, lebih pede gitu kalau mau ibadah. Jadi kita mikir ya udahlah kita berdua aja dulu. Kita berdua dulu, secara harga juga kan lumayan gitu kan. Jadi dananya sekian untuk kita berdua dulu deh gitu. Nanti suatu saat insya Allah ada rezeki lagi, kita bisa sama anak-anak gitu ceritanya. Pergilah kita akhirnya tuh akhir tahun, terus sampai pas hari Natal di sana gitu. Ya kita pas nyampenya pas hari Natal, pas Christmas tanggal 25 itu kita di Madinah. Subuh jam berapa, jam 4 itu udah di hotel kita ya, udah di hotel di Madinah. Alhamdulillah waktu itu kita dapat hotelnya tuh ya di depan Masjid Nabawi. Nggak jauh, kita sampai 5 kaki. menit jalan kaki ya. Banyak hotel sekitar Masjid Nabawi, banyak banget sebenarnya ya Tak? Banyak banget dari mulai yang dari bintang 5 sampai bintang 3 sampai yang rada kalau mau jalan jauh sedikit banyak kok. Tapi karena ini yang pertama kali benar-benar kita nggak tahu, oh ini harus kemana, ya udah kita tuh cuman bolak-balik masjid hotel. Jadi benar-benar kayak ibadah itu di sana kayak pol-polan gitu loh, maksudnya ibadah bagus juga sih wajib ya, ibadah wajib ya pasti kan, sholat wajib, tapi juga sholat sunat kita jadi sempat lakuin di sana gitu. Ya baca Al-Quran juga, Tata juga mau ngatamin di sana gitu ceritanya, tadarusan gitu. Ya. Terus perasaan kamu gimana tuh waktu pertama kali sampai ke Madinah? Waktu sampai di airportnya aja tuh udah berasa tenang aja gitu ya, santai gitu. Juga kotanya tuh ini banget ya, Madinah tuh kotanya bikin perasaan damai gitu di dalam hati gitu. Adem, bukan sekedar udaranya waktu itu adem, memang kan winter ya, tapi juga ambience-nya tuh bikin adem gitu loh. Terus satu lagi yang saya rasain tuh di sana tuh sama orang Indonesia tuh sangat welcome. Iya. Bahasa disambut gitu. Baik banget. Terus mereka bisa bahasa Indonesia, terus rupiah diterima. Iya.
Jadi nggak perlu takut kalau ke Madinah nggak bawa duit real, nggak usah panik. Kalau yang dari Indonesia, kalau kita kan Rupiah ya bisa kok bayar pakai harus rupiah di sana. harus ke money changer karena kita kan nggak dari Indonesia, jadi bawaannya euro, terus ya harus ke money changer dulu, nyarinya juga lumayan. Ternyata ada beberapa yang bagus di situ, Nah. money exchange, tapi ya waktu itu karena kita nggak tahu jadi sempat bingung aja, tapi cuma sebentar, itu masalah yang sangat kecil itu. Iya, masalah yang kecil. Sebetulnya ada hal-hal yang waktu nyampe itu bikin kita sadar kalau di sana itu kita harus benar-benar ikhlas sama sabar ya, Pak. Iya. Ya kalau kalau misalnya mau umroh itu pasti banyak cobaan, tapi jangan terganggu sama kerikil yang kecil gitu. Soalnya perjalanan itu sangat indah. Kalau kita cuma ngurusin kerikil yang kecil, nanti malah nggak dapat nilainya dari situ. Jadi ya kalau nanti ada aja sih masalah masalah taksi, masalah orang nyebrang, orang desak-desakan, terus mobil nggak mau berhenti pas nyebrang, nggak seperti di sini gitu. Tapi ya jangan ke situ pikiran ke situ. Fokus aja, Fokus untuk kita ibadah, ke situ untuk apa gitu. Jadi hal-hal kecil itu pasti ada dimanapun ya, bukan cuma di Madinah, dimanapun tuh hal-hal yang kadang-kadang nyebelin hari-hari itu kan pasti ada orang yang kasar sama kita atau apa, kita diemin aja, maksudnya kita sabar, pokoknya ingetin hati itu jangan sampai terbakar gitu aja. Bener-bener adem kok di sana tuh, adem. Aku tuh ngerasain sendiri adem. Jadi apapun orang gimana ya, kadang-kadang orang kok gitu amat sih, ya udahlah gitu. Jadi kita udah ikhlas aja gitu, ya udahlah gitu. Karena itu semua sebetulnya yang dinilai. Yang dinilai dari umroh kita itu bukan hanya ritual ibadah kita, tapi gimana kita menghadapi situasi, juga gimana karakter kita selama di sana. Itu juga yang pokoknya pikir deh, kita ke sana nikmatin ibadah. Sebetulnya ini nikmat banget kalau bisa nikmatin di sana ibadah tuh. Nanti tiba-tiba datang deh itu energi yang nggak tahu dari mana itu. Pokoknya Masya Allah itu. Iya, tidur cuma 2 jam 3 jam itu badan tuh nggak ambruk gitu. Nih bayangin ya, begitu sampai kan subuh tuh ya, habis subuh terus kita istirahat, terus kan udah lohor ke asar tuh nggak jauh, terus habis itu kita nunggu maghrib, habis maghrib terus isya, habis isya kita baru makan malam, habis makan malam terus kita istirahat, ada break sedikit, ada break ya. Terus kita tidur. Kalau kita tidur itu jam 3 Pak Ustadznya udah nelpon. Kakak ditelepon, Pak Tuh Bagus, ini udah jamnya tahajud. Jadi jam 3 udah bangun, ya kayak gitu. Tapi jadi gimana ya aja. Waktu itu tuh jadi Oke, sorry tadi keganggu. Ya, kalau ada orang ini jadi kita pindah ke. Soalnya ini ada ya, kayak nggak usah gini, ada gini. Jadi tadi kita cerita sampai dibangunin Pak Ustadz. Dibangunin Pak Ustadz itu, terus ya jam 3 itu kita udah ke Masjid Nabawi untuk sholat tahajud. Nah, kalau di Masjid Nabawi itu seperti juga di Mekah itu subuhnya itu tuh jadi ada 2 azan. Jadi azan pertama itu 1 jam sebelum azan subuh. Itu tujuannya untuk membangunkan orang untuk sholat tahajud. Jadi begitu dengar azan yang pertama itu biasanya saya tuh udah siap-siap gitu. Jadi dapat sholat yang sunnah yang yang direkomendasikan sama ustadznya. Iya, ya gitu. Pagi kan itu jam 3-an jam 3 jam 4 ya. Jam 3 jam 4. Itu terus sampai subuh. Jadi benar-benar kita tuh di situ emang untuk ibadah gitu loh. Dan di Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah, dan di situ ada raudhah ya, Tak? Ya.
Itu kita benar-benar tadinya nggak tahu rodoh itu apa, rodoh itu kemana. Aku tuh waktu itu benar-benar nggak tahu, aku udah bawa ransel gitu, siap-siap mau jalan jauh. Nggak taunya di sampingnya Ya, gitu loh. di Aku tuh depan nggak tahu. itu. Jadi Harusnya kita tuh belajar dulu ya, biar nggak kayak gitu. ya, jadi sebetulnya rodoh itu atau apa namanya, tempat bagian dari surga Ziarah ya. yang ada di antara bangunan apa namanya, mimbarnya Rasul dengan rumahnya dia yang waktu itu gitu. Iya. Iya, jadi rodoh itu taman surga dibilang. Ya, taman surga. Ya di situ banyak orang minta berdoa di situ, ziarah gitu. Itu juga ceritanya seru itu. Terus abis dari Madinah, kita di Madinah berapa malam ya? Di Madinah itu kita 3-4 malam lah gitu, lupa Ya, aku tuh. sama yang pas kita nyampe Sampai kita kan. sampai itu, soalnya kita juga nyampe kan subuh yang masih gelap gitu. Berasanya malam jadinya. Tapi jadi kita nyampenya itu hari Senin pagi-pagi. Kemis siang itu kita udah berangkat menuju Mekah dengan kereta api cepat. Tapi sebelumnya kita ke masjid Bir Ali dulu untuk ngambil mikot, niat ihram di sana. Jadi hari terakhir tuh hari Kamis, malam Jumat kita berangkat. Kita berangkatnya dari sore ya, kita naik bis, terus kita berhenti di Masjid Bir Ali, ambil mikot, niat ihram, terus langsung berangkat ke itu stasiun kereta cepat Haramain. Terus kita ya menuju Mekah langsung. Ya. Pas nyampe Mekah kita udah dijemput bis juga ya. Ya. Pokoknya udah terorganisasi dengan baik sih sebenarnya, semuanya tuh udah tepat waktu, kecuali kalau macet apa boleh buat ya itu ya. Terus kita langsung ke hotel. Pak Ustadz bilang abis itu kita ya Makan langsung maka terus langsung tawaf. Ya. Jadi kita sampai terus kasih kunci kamar, makan, terus langsung kita umroh yang pertama. Jadi umroh yang pertama itu sekitar jam 1 pagi ya. Ya pokoknya jam 1 pagi. Tapi penuh loh, jam Penuh segitu ya, juga tuh itu. penuh banget. Tetap Gitu, jangan ngebayangin kalau jam kosong. 1 pagi itu bakal kosong. Justru katanya jam 8 pagi orang pada tidur. Nah itu kalau mau tawaf katanya lebih enak, lebih kosong. Tapi nggak tahu juga ya, tergantung season itu. Nggak pernah kosong kok itu. Nggak pernah kosong. Salah satu alasan kenapa waktu itu tuh kita tuh pas umroh itu padat sekali itu pertama hari Jumat, kedua juga itu adalah hari libur sekolahnya anak-anak di Arab. Jadi ya banyak keluarga lokal yang umroh bareng kita juga gitu. Jadi padat banget. Tapi sebetulnya saya nggak tahu kenapa ya, semakin padat tuh di situ semakin nikmat gitu loh di sana. Ya gitulah pokoknya. Jadi kayak merasa bener-bener gitu, ini nih kayak gini. Ini kan latihan buat haji. Haji lebih-lebih loh. Lebih panjang. Nah itu pertama kali kita tawaf. Jadi pertama kali ngerasain gimana sih umroh. Umroh itu harus tawaf 7 kali, ngelilingin Ka'bah, dan sa'i. Sa'i itu antara bukit Safa dan Marwah, bolak-balik itu 7 kali. Jadi ke Safa ke Marwah sekali dihitungnya, Marwah ke Safa sekali dihitungnya. Jadi bukan dari Safa ke Marwah terus ke situ satu, enggak, satu itu begitu gitu. Itu satu. Jadi 7 kali juga. Habis itu kita selesai jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu selesai tuh. Ya, itu di situ. Langsung tepar. Itu di situ berasa badan emang udah capek. Jadi karena juga perjalanan dari pagi itu kan, dari Madinah itu dari pagi kita udah siap-siap kan. Sampai besok paginya lagi, terus tidur, bangun jam 9:30, dan itu hari Jumat. Dan Jumat itu kalau misalnya mau sholat di dalam Masjid Mekah itu Masjidil Haram itu jam 9 itu sebetulnya udah telat. Tapi aku mandi terus langsung lari ke dalam masjid. Alhamdulillah masih dapat tempat di dalam dan bisa ngelihat
Ka'bah dari tempat aku duduk Hmm. gitu. Ya itu big deal banget loh kalau misalnya di Masjidil Haram melihat Ka'bah. Kalau kita sholat melihat Ka'bah langsung, kita jangan nunduk, kata Ustadz, kita lihat Lihat Ka'bahnya. Ka'bahnya. Ya. Jadi kita lihat, kita tatap Ka'bahnya. Dan Nah, itu pengalaman yang Pengalaman. nggak dapet setiap hari ya. Jadi makanya kenapa orang sampai Iya. berebut gitu. Ya itu yang cerita apa namanya umroh pertamanya itu ya. Jadi ya gitu, karena umroh pertama mungkin ya, terus apa-apa yang pertama itu kan suka membekas ya dalam hati ya. Ini juga begitu, sampai sekarang nih udah sebulan lebih, iya. kita masih sering aja ngeliatin ini, apalagi Tata Masjidil Haram, orang pada tawaf. Sekarang tuh jam segini di sana lagi banyak-banyaknya orang Iya. gitu. Kangen, masih kangen banget. Jadi masih kangen banget, pengen kesana lagi gitu, sampai Ya. mikir-mikirin. Insya Allah dikasih rezeki, dikasih kesehatan, dikasih apa namanya, kesempatan lagi. Dan yang paling penting diundang. Iya. Itu dia. Umroh dan haji itu adalah undangan dari Allah. Jadi nggak semua orang dapat undangan itu. Kita harus bersyukur kalau kita bisa dapat undangan itu. Undangan itu bisa datang tiba-tiba, bisa di dalam hati kita diketuk-ketuk gitu. Umroh gitu. Atau kita ngelihat misalnya postingan orang terus-terusan gitu tentang umroh atau haji. Itu bisa tanda-tanda sih. Iya, iya. Terus juga jangan lupa untuk bersolat hajat di sini, terus di doanya juga minta untuk diundang lagi. Itu salah satu cara pembuka gitu loh, kalau mau diundang lagi. Soalnya itu nanti di sana kalau misalnya pernah umroh, Pak juga pernah ngeliat ya, tuh orang tuh macam-macam itu. Jadi enggak semua orang yang kelihatan orang apa namanya punya duit gitu, kaya gitu yang umroh, enggak, segala macam lapisan. Tapi kenapa mereka bisa ke sana? Karena ya itu, karena mereka itu diundang sama Allah. Iya. Dan undangan Allah itu yang paling apa ya? Nggak ada yang bisa menolak, nggak ada yang bisa membatalkan dan menolak. Jadi kita lihat sendiri di sana itu banyak juga orang umroh backpacker yang tidurnya di pelataran masjid. Iya. Banyak. Jadi jangan dipikir umroh itu mahal karena hotelnya bintang 5, terus harus naik kereta cepat. Ada yang naik bis ke sananya. Banyak. Jadi nggak semua, itu tergantung paket haji masing-masing, paket umroh masing-masing. Tapi kalau misalnya ada udah diundang dan tekad itu kuat sekali, orang-orang itu bisa dibilang nggak semuanya orang kaya, nggak semua orang punya uang untuk pergi ke sana, enggak. Kita lihat sendiri deh, itu yang tidur di pelataran banyak banget, nggak perempuan, nggak laki-laki. Itu saya kan pernah lihat banyak banget yang video orang Indonesia yang umroh backpacker. Tapi kalau orang Indonesia itu biasanya nggak backpacker, mereka tuh maksudnya mandiri, itu kata-kata yang paling benar ya. Jadi mereka tetap di hotel. Tapi kalau orang-orang banyak orang-orang dari negara lain itu, mereka itu benar backpacker, itu tidurnya itu memang di pinggir-pinggir pelataran gitu. Dan mereka mengandalkan sodakoh untuk makan. Mereka mengandalkan kayak ada, kalau hari Jumat itu ada Jumat Barokah. Jadi banyak orang yang nyediain makanan atau kurma, buah, susu gitu. Jadi mereka mengandalkan itu. Oke. Ya itu dulu kali ya. Ntar kita coba tambung lagi untuk lebih detail lagi pengalaman kita pas tour di sana, mungkin ya. Kemana aja segala macam. Oke. Makasih. Bye. Assalamualaikum. Masak ayam goreng sama kremesan. Nih ayam goreng kuning kremes
sama sambelnya sambal ulek. Ini sambal cap ulek, enak nih, sambal terasi. Bon appetit.